memang menunjukkan bahwa presiden yang sering disebut Mulyono itu atau Presiden Jokowi itu memang presiden terkorup di dunia, salah satu dari 5 orang yang disebutkan oleh OCCRP. Itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Kemudian apalagi kemudian misalnya memaksakan kehendak, penguasa yang memaksakan kehendak pasti ada sesuatu kejahatan di balik itu. Jadi termasuk juga dukungan dunia internasional terhadap OCCRP sangat kuat. Beberapa temuannya sangat kredibel. Jadi nggak bisa diragukan lembaga ini. Ya, kasihan rakyat sebetulnya ya. Kan kerangka kita bergerak itu karena kepentingan nasional. Ada paradigma yang mesti kita bingkai dengan clear bahwa yang kita lakukan ini adalah demi kepentingan Republik, bukan kepentingan lain. Dengan berbagai risiko yang kami alami. Karena Republik ini ketika dibangun itu bukan untuk kepentingan oligarki. Kita awal merdeka bukan untuk oligarki, itu rakyat. Maka mau digelar Republik dari cek. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama rilis OCCRP itu The Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah rilis yang benar dan mereka tidak mengkoreksi itu, tetapi mereka membangun satu argumen yang benar terkait dengan praktek kekuasaan Jokowi, bahwa praktek kekuasaan Jokowi itu melakukan satu korupsi politik, korupsi sistemik, dan tindakan-tindakan yang kemudian merusak lembaga hukum, lembaga demokrasi, dan lain-lain. Jadi korupsi tidak hanya dipahami sebagai satu tindakan yang terkait dengan memakan uang APBN, tetapi yang menerima suap itu juga bagian dari korupsi. Gratifikasi itu korupsi dan lain-lain. Dalam studi politik, setiap praktek kekuasaan yang merusak lembaga hukum, setiap praktek kekuasaan yang merusak lembaga-lembaga negara, seluruh studi politik itu kita bisa baca dari perspektif sosiologi politiknya Nakhib Al-Atas dan lain-lain. Banyak beberapa perspektif teori itu, bahwa itu dipastikan pasti kekuasaannya korup. Dan mengapa dia memaksa misalnya merubah peraturan sehingga keluar putusan MK nomor 90? Mengapa kemudian itu kan dalam terminologi hukum politik disebut sebagai apa yang sebenarnya autokratik legalisme itu. Jadi seluruh praktek autokratik legalisme itu sebetulnya adalah menunjukkan dia kekuasaan yang koruptif. Itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Kemudian, apalagi kemudian misalnya memaksakan kehendak, penguasa yang memaksakan kehendak pasti ada sesuatu kejahatan di balik itu. Dalam kasus sebelum pemilu 2024, ada pemaksaan kehendak agar putra mahkotanya mendapatkan karpet merah untuk menjadi posisi wapres. Mengapa sengotot itu merusak aturan bernegara? Analisis OCCRP itu sampai ke dalam itu. Jadi mereka aneh, ini kenapa penguasa sampai seperti ini? Dan kemudian ya berdasarkan beberapa riset sebelumnya dan investigasi teman-teman jurnalis independen di Indonesia memang menunjukkan bahwa presiden yang sering disebut Mulyono itu atau Presiden Jokowi itu memang presiden terkorup di dunia, salah satu dari 5 orang yang disebutkan oleh OCCRP. Dan OCCRP itu lembaga kredibel. Dia masuk dari 600 lembaga independen dunia, dia masuk peringkat ke-60 dunia, artinya menjadi organisasi terbaik dunia. Jadi termasuk juga dukungan dunia internasional terhadap OCCRP sangat kuat. Beberapa temuannya sangat kredibel. Jadi nggak bisa diragukan lembaga ini.
Nah, atas dasar itu terakhir, kan kami, saya sama Bung Rey dan kawan-kawan yang lain, datang lagi ke KPK tanggal 7 Januari 2025 kemarin untuk meyakinkan kepada Pak KPK bahwa rilis OCCRP itu adalah mengkonfirmasi laporan kami bahwa memang kekuasaan ini korup. Ketika kemudian KPK mengatakan, Mas Ubed, yang Mas Ubed laporkan itu nggak ada pejabat negaranya, itu keliru besar. Terlalu banyak pejabat negara yang ada laporan saya itu. Satu, Presiden. Apakah Jokowi bukan pejabat negara? Dua, Gibran. Saat itu yang saya laporkan ketika Gibran menjadi wali kota dan dia masih menjabat sebagai komisaris utama perusahaan yang terkait kasus itu. Kemudian yang ketiga, ada duta besar yang sebelumnya adalah managing director sebuah perusahaan besar. Duta besar adalah pejabat negara. Lalu ada Kaisar. Kaisar itu anak pejabat negara yang fasilitas negara melekat pada dirinya. Kaisar anak-anak presiden kemana-mana dikawal oleh Pas Pampres. Terakhir ketika Kaisar menghilang lalu dia datang ke PSI dan dikawal oleh Pas Pampres. Itu bentuk ada fasilitas negara kepadanya. Nah, itu nggak bisa dibantah oleh KPK. Mana Anda mengatakan bahwa tidak ada pejabat negara? Itu ada semua di situ. Argumen hukumnya ada. Lalu ketika kemudian diskusi panjang, ini sebelumnya ya, sebelum tanggal 7, mereka mengatakan kami tidak bisa memanggil presiden setelah undang-undang KPK dirubah pada tahun 2019 itu. Karena posisi KPK sekarang menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Saya bilang, demi keadilan mestinya bisa dong KPK untuk melakukan semacam diskresi dalam situasi yang darurat kriminal korupsi ini. Nah, di situ kita nggak ketemu. Sudah, kalau kita pulang, lalu datang lagi ke sana, isu waktu itu soal gratifikasi private jet, dan Kaisang bilang dia nebeng. Kalimat nebeng itu sebenarnya mengkonfirmasi kebenaran tentang gratifikasi. Nebeng kok dia bisa nebeng? Kenapa orang nebeng ini? Ada apa? KPK tidak melakukan investigasi atau melakukan pendidikan tentang itu. Nah, itu 2024 terakhir ya. Lalu kemudian baru 7 Januari kita ke KPK. Jadi kalau kita runtut panjang itu, sebetulnya argumen hukumnya sangat kuat untuk membuktikan bahwa keluarga ini memang ada banyak perkara korupsi. Dari pergeseran kepemilikan saham, itu kita ada bukti-bukti hukum di situ. Secara resmi ya. Datanya juga kita tunjukkan. Jadi sebetulnya kalau KPK yang tidak berwajah lama begitu, mestinya berani. Kan sekarang pemerintahan baru ya, mestinya berani. Panggil saja salah satu nama yang disebutkan dalam laporan kami, insya Allah ketemu. Satu aja. Apa Jokowinya panggil misalnya, atau Gibrannya dipanggil, atau Kaisar dipanggil, atau managing director perusahaan besar itu yang kemarin jadi duta besar, lalu kemudian jadi Wapres, panggil aja. Dipanggil satu orang, pasti itu pintu masuk semua hal akan terbongkar. Nah, dalam posisi ini menurut saya momentum sebetulnya bagi KPK untuk mengembalikan marwah KPK yang nanti berdampak juga pada marwah presiden, ya kan? Presiden Prabowo. Saya nggak menyebutkan wakilnya Bapak itu ya. Saya termasuk secara apa ya, antara perasaan dengan apa keyakinan politik itu. Pertama, kita dulu tahun 90-an pernah berhadapan dengan Prabowo. Jadi sangat sulit bagi kami untuk melakukan dukungan totalitas pada Prabowo ya. Itu nggak mungkin. Yang kedua, apalagi wapresnya orang pernah kita laporkan. Jadi nggak mungkin. Tapi kan fakta politiknya mereka presiden dan wapres sekarang. Coba kita beri kesempatan. Saya sih kalkulasi mungkin setahun lah. Kalau setahun nggak ada perubahan, ya memang nggak beres. Karena tahun-tahun lu toleran banget sampai setahun ya. 6 bulan lah.
ya 6 sampai 1 tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh Prabowo? Pertama, apakah dia berani membenahi KPK? Yang kedua, apakah dia berani untuk mungkin perkara yang membuat ini tidak jalan, bisa jadi karena Kapolri-nya misalnya. Karena Kapolri kan wajah lama juga kan, polisi misalnya. Kejaksaan wajah lama, dan lain-lain. Jadi masih banyak wajah lama di dalam kekuasaan ini. Itu yang membuat Prabowo sepertinya masih berpikir agak cermat. Itu dengan asumsi Prabowo mau melakukan perubahan ya. Tapi kalau asumsinya nggak bisa, ya masalah lah. Kita akan terjerumus kembali dalam satu praktek negara kleptokratif. Di dalam teori politik disebut kleptokratif atau kleptokrasi. Negara para maling. Dan saya sebetulnya kenapa juga sampai bukan senekat ini ya. Memang saya sama Bung Ray sama Bung Edwin itu nggak bisa diem kalau lihat situasi yang ya, kasihan rakyat sebetulnya ya. Kan kerangka kita bergerak tuh karena kepentingan nasional. Ada paradigma yang mesti kita bingkai dengan clear bahwa yang kita lakukan ini adalah demi kepentingan Republik, bukan kepentingan lain. Dengan berbagai risiko yang kami alami. Karena Republik ini ketika dibangun itu bukan untuk kepentingan oligarki. Kita awal merdeka bukan oligarki, untuk rakyat. Maka memilih jalan Republik. Dari perspektif politik, Republik itu negara yang melayani rakyat, bukan melayani oligarki. Apalagi tahun 98 kita juga di jalanan karena menginginkan sesuatu yang indah tentang demokrasi, tentang keadilan, tentang kemanusiaan dan lain-lain. Tapi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir itu jauh dari cita-cita itu. Itu yang membuat kami bergerak, dan kami punya tanggung jawab moral yang besar itu dengan berbagai risiko. Dan saya, Bung Ray dan Bung Edi, saya kira kita sudah mengalami teror macam-macam. Kita bersama keluarga sudah support semua. Saya atau Bung Ray juga pasti terakhir mengalami juga. Kesini makanya saya habis kondangan bawa istri juga, Bung Ray juga bawa keluarga. Karena situasinya tensi kita makin kencang sebetulnya. Saya nggak tahu nanti ada apa yang beroperasi untuk hal semacam ini. Dari kaki tangan penguasa yang lama maupun penguasa yang baru ya. Jadi dan ya kita alhamdulillah juga jaringan teman-teman aktivis baik yang senior dan lain-lain seangkatan maupun yang di bawah kita ini juga luar biasa dukungan pada kami untuk terus memilih jalan yang penuh risiko. Ini ada terima kasih buat semuanya. Ini ada Bung Lukas juga yang sering diskusi sama saya di grup-grup, pertanyaan-pertanyaan cukup membuat saya berpikir dalam gitu. Jadi saya kira ini jurnalis senior juga banyak hadir di situ. Jadi langkah penuh risiko itu ya kami alami, dan kita disupport oleh banyak teman-teman yang memilih jalan untuk kepentingan Republik. Saya kira itu, dan saya baru saja mengalami situasi itu ya itu biasa sih sebetulnya. Bukan tadi nomor itu biasa. Ada risiko dari pilihan perjuangan. Yang terakhir, jadi pertama kita perlu membingkai bahwa upaya untuk membongkar korupsi itu sesuai dalam kerangka kepentingan nasional dengan dasar konstitusi, undang-undang, dan kepentingan publik, karena semangat republikanisme itu. Kemudian yang kedua, ikhtiar kami itu sebetulnya sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana KPK atau penegak hukum menindaklanjuti laporan kami. Datanya sudah cukup untuk KPK melakukan penyelidikan, baru kemudian penyidikan. Tinggal KPK mau apa enggak. Nah, rilis OCCRP itu memperkuat atau mengkonfirmasi laporan-laporan yang selama ini terjadi. Tidak hanya kami, tapi juga banyak, saya kira yang membuat laporan ke KPK itu banyak sekali. Jadi sebetulnya tinggal melangkah lebih berani saja dari KPK demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya sedih juga di tengah korupsi yang merajalela, kemudian kalau para koruptor tidak, korupsinya tingkat besar ya,
tidak diadili, sementara banyak rakyat menderita, PHK di mana-mana, banyak bahkan ada bunuh diri hanya karena kesulitan ekonomi dan lain-lain. Tapi mereka berpesta dengan praktek korupsi. Ini kan sesuatu yang sangat, ya saya nggak mau menggunakan diksi-diksi yang agak ekstrim gitu ya, tapi sesuatu yang sangat membuat kita miris. Jadi antara harapan dan kecemasan itu menjadi satu dalam melihat republik ini. Nah, tapi saya yakin ketika kecemasan menjadi kecemasan kolektif, saya nggak tahu kapan akan terjadi situasi besar itu. Karena ketika kita sudah tidak percaya kepada legislatif, kan kita capek-capek pemilu ya, tapi DPR nggak ngerespon juga kayak gini-gini. Sudah public distrustnya sudah luar biasa lah. Kita nggak percaya sama DPR, kita nggak percaya sama presiden, kita nggak percaya sama MK, misalnya, kita nggak percaya sama KPK. Ketika kita sudah tidak percaya sama lembaga-lembaga yang digaji dan dibayar oleh rakyat itu, maka saya kira jangan salahkan rakyat atau kekuatan-kekuatan progresif itu kemudian memilih jalan sendiri, karena terjadi kemandegan dalam penegakan keadilan. Saya kira itu, dan waktunya masih mungkin dalam bulan-bulan ke depan situasi ekonomi juga makin memburuk. Ini dugaan buat saya, karena ternyata defisitnya perkiraannya bukan defisitnya 200 triliun. Perkiraan saya bisa mencapai 800 triliun. APBN 2025 ini akan mengalami defisit yang luar biasa. Dan situasi ini nggak mungkin bangkit kalau performa kekuasaan tidak menciptakan kembali kepercayaan publik kepada dirinya. Dan salah satu pintu untuk membangun kepercayaan publik pada pemerintahan adalah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau itu tidak dilakukan, ya sama saja, cuma omon-omon. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.